Halo guys, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Di video kali ini gue akan membahas alur film yang berjudul Nine yang dirilis pada tahun 2009. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan adegan seorang ilmuwan yang bernama Alan Oppenheimer yang sedang membuat robot boneka dengan angka 9 di punggungnya. Only sped us quicker to our must go on. Hingga beberapa saat kemudian, ketika semua sunyi senyap, Nine yang tergantung tiba-tiba jatuh bersama sebuah alat dan hidup. Ia lalu melihat sekelilingnya dan mengambil sebuah benda yang bernama talisman. Nine yang ada di atas meja lalu melihat ke bawah, di mana ada mayat ilmuwan tersebut dengan banyak kertas di sekitarnya. Nine lalu berjalan ke arah jendela dan membukanya. Di sana ia melihat seluruh kota dalam keadaan runtuh. Nine sempat mencoba mengatakan sesuatu, tapi ternyata ia tidak bisa berbicara. Kemudian Nine berjalan melewati kota yang sunyi sepi. Di sana ia sempat menemukan sebuah mobil yang di dalamnya terdapat seorang ibu serta anaknya dalam keadaan yang tak bernyawa. Tak lama kemudian Nine mendengar suara dan melihat cahaya perlahan mendekat. Nine segera bersembunyi di balik reruntuhan sambil mengambil palang logam untuk melindungi dirinya. Saat cahaya itu mendekat, ia mengayunkan palang ke arahnya. Namun tanpa diduga cahaya tersebut ternyata adalah robot boneka yang sama mirip dengan dirinya. Hanya saja terlihat sedikit lebih tua. Ia juga memiliki lilin kecil yang dipasang pada tutup kepalanya dan memakai kaca pembesar di depan matanya. Diketahui nama robot itu adalah Tu. Ia terlihat kelelahan dan terengah-engah. Awalnya Nine berniat untuk kabur, namun Tu memanggilnya dan mengatakan bahwa mereka adalah teman. Saat Tu melihat bahwa Nine tidak bisa bicara, Tu menyuruhnya untuk mengikutinya. Mereka pun pergi ke sebuah boneka yang dibuang. Tu lalu memberikan kotak suara boneka itu pada Nine, hingga akhirnya Nine pun bisa bicara. Almost there. Friend? Setelah itu Tu melihat sesuatu di dalam tubuh Nine, lalu menariknya keluar. Melihat benda itu, Tu merasa senang karena benda yang selama ini dicarinya akhirnya ketemu. Nine lalu bertanya apakah mereka sendirian, namun sebuah suara keras secara tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Tu yang takut segera menyuruh Nine untuk bersembunyi di dalam kaleng yang rusak di dekatnya. Sementara ia berdiri di luar dengan bersenjatakan tombak. Tu menunggu dengan tegang, tapi akhirnya ia malah diserang oleh robot kucing yang bernama Cat Beast. Setelah itu Cat Beast yang melihat talisman segera mengambil alat tersebut. Kemudian Cat Beast yang melihat Nine di dalam kaleng mencoba untuk menyerangnya. Namun Tu berusaha untuk menolong Nine, malah harus berakhir dengan diterkam dan dibawa pergi oleh Cat Beast. Sementara Nine yang tangannya terluka hanya dapat melihat Tu dibawa pergi oleh Cat Beast begitu saja. Di tempat lain ada yang melihat Nine berjalan dan jatuh pingsan dari kejauhan. Ternyata itu adalah robot boneka lain. Saat terbangun, Nine melihat robot boneka yang bernama Five sedang merawatnya. Kemudian datang juga robot boneka selanjutnya bernama One masuk dalam keadaan marah. Ia berteriak pada Five karena menyelamatkan Nine yang hampir saja membuat Beast tahu tempat persembunyian mereka. Tak lama kemudian robot boneka yang bernama Ike masuk. Setelah amarahnya sedikit reda, One lalu memerintahkan semuanya untuk naik ke atas. It didn't kill him? Di atas tingkat, Nine melihat mereka sedang berada di semacam gereja yang setengah hancur. One lalu menceritakan cerita yang pernah ia alami tentang perang antara manusia dan mesin. Dalam pertarungan besar itu, para robot boneka berlari untuk bertahan hidup. Di sanalah Five kehilangan mata kirinya dan diselamatkan oleh Tu. Mesin-mesin itu menyebarkan bom gas beracun yang hampir saja membunuh semua kehidupan di bumi. Yang tersisa hanyalah robot boneka dan binatang buas. Setelah memberitahu bahwa 2, 3, 4, dan 7 telah tewas, One memerintahkan Five dan Nine untuk pergi ke menara pengawas. And take our guest with you.
Di ruangan lain nampak Six yang sedang menggambar bentuk yang sama seperti talisman dan monster mesin lainnya. Sedangkan di menara pengawas, Nine melihat sebuah pabrik besar dan 3 menara. Ia mengatakan bahwa disitulah Cat Beast membawa Tu. Nine yang ingin pergi ke sana untuk menyelamatkan Tu. Awalnya Five tidak mau ikut, namun saat Nine mengatakan bahwa Tu sudah pernah menolongnya, Five akhirnya setuju untuk pergi bersama Nine. Wouldn't he have come for you? Wait. We're going to need a map. Saat keduanya berjalan menuju tempat itu, mereka menemukan lampu depan Tu. Namun tiba-tiba datang badai pasir besar yang menghilangkan peta mereka. Hal itu membuat mereka tidak bisa kembali. I don't know. Ketika badai pasir itu sudah surut, mereka melihat jejak kaki Cat Beast. Setelah membuat lampu untuk penerangan, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan mengikuti jejak kaki itu. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di pabrik yang dimaksud. Di dalam pabrik itu mereka melihat sebuah sangkar yang di dalamnya terdapat Tu. Awalnya Tu tidak merespon kedatangan mereka, tapi secara perlahan ia terbangun dan sangat senang saat mengetahui mereka datang untuk menolongnya. Di sisi lain nampak Cat Beast sedang berusaha untuk memasukkan talisman pada sebuah mesin. Namun aksi itu terhenti saat ia menyadari bahwa ada tamu yang tidak diundang. Cat Beast pun langsung menyerang mereka. Pertarungan lalu berakhir saat sesosok makhluk muncul dan menghabisi Cat Beast. Ternyata makhluk itu adalah robot boneka perempuan yang bernama Seven. Tu dan Five sangat senang melihat Seven yang ternyata masih hidup. Di tengah kebahagiaan itu, Nine mengambil talisman dan tanpa disadari ia memasukkannya ke dalam soket. Tu yang melihatnya langsung berlari untuk menghentikannya. Namun sayangnya terlambat. Tu lalu didorong oleh Nine keluar karena tempat itu menjadi hidup. Tiba-tiba lampu hijau keluar dari mesin dan mengenai Tu. Hal itu membuat nyawa Tu melayang. Sekarang tempat itu benar-benar hidup. Five, Seven, dan Nine langsung berlari dengan cepat untuk menyelamatkan diri masing-masing. Akan tetapi ketiganya terhenti pada jurang yang sangat curam. Untungnya Seven dengan keahliannya berhasil mencari solusi, dan mereka pun berayun ke tempat yang lebih aman. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, hingga akhirnya mereka berhasil meninggalkan mesin itu di sisi terowongan. Setelah sempat berdebat karena keadaan yang baru saja menimpa mereka, ketiganya pergi ke reruntuhan perpustakaan. Di sana mereka bertemu dengan robot boneka kembar yang bernama 3 dan 4. Mereka lalu membantu ketiganya dengan memproyeksikan sebuah video di sebuah buku yang menceritakan latar belakang kehidupan para mesin-mesin. Mesin-mesin itu dibuat oleh ilmuwan di bawah perintah dari seorang diktator yang bernama Tom Kane. Awalnya ia berniat menggunakan mesin-mesin itu untuk kepentingan perang. Namun yang terjadi, para mesin itu mulai membangkang dan berbalik melawan manusia. Setelah mendengar cerita itu, Nine memberitahu tentang talisman. Melihat gambar yang dibuat Nine, Five mengatakan jika gambar itu persis sama seperti gambar yang selalu dibuat oleh Six. Mendengar hal itu, Nine mengajak mereka untuk kembali ke gereja. Akan tetapi mendengar mereka harus kembali pada One, Seven menolak. Akhirnya hanya Five dan Nine yang kembali ke gereja untuk melihat gambaran Six. Tapi yang ada mereka malah ditangkap oleh Egg dan dimarahi oleh One. Saat perdebatan antara mereka terjadi, tanpa diduga tiba-tiba gereja diserang oleh Bad Beast. To the source. Para robot boneka pun berlarian untuk menyelamatkan nyawa mereka dan berakhir di sayap pesawat yang jatuh. Mereka yang semua terpojok, Seven masuk dan mencoba menyerang Bad Beast dari belakang, tapi binatang itu berbalik dan menyerangnya. Saat senjata itu mulai menarik Seven, Nine langsung mencegahnya. Mereka pun lalu memotong kabel yang menyebabkannya berayun dan membungkus bila baling-baling sayap.
Sementara Five dan Six mendarat di mekanisme baling-baling dan segera menyalakan baling-baling. Saat baling-baling sudah berputar, Bad Speed pun mulai tertarik. Namun rupanya ia berhasil melompat dan mendarat di dekat Wan dan menarik jubahnya. Melihat hal itu, Nine lalu menyuruh Wan untuk melepaskan jubahnya, hingga membuat Bad Speed pun mati, terseret baling-baling. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk pergi ke perpustakaan. Sesampainya di perpustakaan, Egg ditunjuk sebagai pengintai di luar. Saat sedang santai menikmati kesendiriannya, ia malah mendengar beberapa suara dan mengecek sekeliling. Saat sedang berjalan, tiba-tiba ia melihat tuh, dengan matanya yang mulai berkedip menghipnotis Egg. Di ruangan yang berbeda, Wan sedang berjalan sambil ketakutan. Tak lama kemudian ia pun melihat tuh melayang ke arahnya dan menghipnotisnya dengan mata yang berkedip-kedip. Ternyata saat ini tuh sudah dimanipulasi oleh mesin yang bernama Snake Beast. Saat Snake Beast mulai berputar-putar di alam bawah sadar, Five dan yang lainnya muncul untuk membawa Wan ke atas. Sementara Nine berusaha untuk menghindari matanya tuh, Five malah terhipnotis yang membuatnya berdiri terpaku di tempat. Kemudian tombak Seven berhasil mengenai tuh, lalu menempelkannya di dinding dekatnya. Hal itu menyebabkan kelihatan hipnotis terhenti. Lalu Seven berlari menuju tubuh tuh dengan terus menghindari serangan dari Snake Beast. Seven kemudian memotong ekor Snake Beast dengan tombaknya sehingga dapat membebaskan tubuhnya tuh. Namun Snake Beast berhasil meraihnya dan akan membunuhnya. Saat Five yang keluar untuk menembak matanya yang berbahaya, Snake Beast pun mundur dengan membawa Seven dan Egg. Dalam misi penyelamatan selanjutnya, para robot boneka akan berangkat ke pabrik. Sesampainya di sana, Nine memberanikan diri untuk masuk ke dalam sendirian dan memberitahu Five, jika ia tidak kembali juga, Five akan menghancurkan pabrik tersebut. What's your brilliant scheme? We'll need a full barrel. Di dalam pabrik, Nine melihat Snake Beast menyerahkan Egg ke mesin. Lalu mesin itu pun menyerap daya hidupnya agar lebih kuat. Sementara itu, Nine mengikat kabel di sekitar baut dan melemparkannya di belakang sepanjang roda gigi yang bergerak. Ia kemudian mengalihkan perhatian Snake Beast untuk menempatkan Seven kembali ke dirinya sendiri. Snake Beast yang melihat Nine mulai mengejarnya tanpa menyadari jika Nine telah menghubungkannya ke baut kabel. Saat roda gigi mulai menarik kabel, Snake Beast yang sedang mengejar Nine lalu ikut tertarik menuju roda. Saat Snake Beast tertarik ke atas, Nine berlari ke atas tubuhnya dan merobek tubuh Snake Beast hingga membuat Seven jatuh ke dalam pelukan Nine. Sementara kepala Snake Beast saat ini sudah terjepit di antara roda-roda tersebut. Kembali pada Seven dan Nine yang terlihat oleh mesin, membuatnya mengirimkan mesin laba-laba untuk mengejar mereka. Seven dan Nine pun berlari ke dalam terowongan sambil berteriak agar robot boneka di luar mengirimkan senjata laras. Lalu Egg segera mendorong laras ke dalam terowongan. Mereka juga menghubungkan kabel yang mereka ikat di sekitar drone ke senjata itu. Kemudian senjata itu pun meluncur di terowongan dan menjatuhkan semua laba-laba hingga jatuh ke dalam pabrik. Sementara mesin hanya bisa menonton semua itu. Tak lama kemudian pabrik itu pun meledak yang membuat para robot boneka melarikan diri. Akhirnya mereka semua bisa merasa lega karena semua telah berakhir. Mereka pun lalu memutar musik dan menikmati waktu bersama. Namun saat Five yang sedang memilih lagu, salah satu piringan lagu itu menggelinding. Saat Five sedang mengejar piringan itu, ia menyadari bahwa mesin masih hidup. Five yang saat ini dikejar oleh mesin itu pun berteriak dan memberitahu teman-temannya bahwa mesin itu masih hidup. Namun sayangnya Five harus tertangkap dan menguras kekuatan hidupnya. Melihat hal itu, para robot pun mulai segera berlari menuju jembatan. Mesin itu pun terus mengejar mereka dari belakang. Saat sedang menyeberang, jembatan itu pun hancur karena mesin yang terlalu berat. Seven yang melihat hal itu pun langsung bergegas untuk menjatuhkan mesin. Namun Six melarangnya dan memberitahu mereka agar tidak menghancurkan mesin, karena jika talisman yang ada di dalam mesin itu hancur, maka semua robot boneka yang terperangkap di dalamnya akan ikut hancur. Bahkan saat mesin sudah menangkapnya, Six terus memberitahu mereka agar pergi ke ruangan yang dilihat Nine saat pertama kali bangun untuk mencari sumbernya. Di saat teman-temannya memilih jalan yang lain, Nine yang percaya pada Six lalu segera berlari ke ruangan yang dimaksud.
Di sana ia melihat banyak sekali skema mesin dan para robot boneka. Saat angin bertiup, ia pun melihat sebuah proyektor holografik bertanda Nine. Ia pun segera membuka kotak itu hingga muncul sebuah video. Dalam video itu, sang ilmuwan menceritakan tentang dirinya yang sudah menciptakan mesin. Bahkan ia sengaja menciptakan Nine untuk peristiwa ini. Ia pun memberitahu bahwa mesin itu terdiri dari kekuatan hidup ilmuwan, sedangkan para robot boneka adalah bagian dari jiwanya. Di video tersebut, ilmuwan itu menunjukkan cara menggunakan talisman dan urutan untuk mematikan mesin. What you see. Saat video berakhir, Nine pun menemukan jenazah ilmuwan itu dan memberikan salam perpisahan padanya. Setelah mengetahui semua itu, Nine segera berlari ke teman-temannya untuk menjelaskan apa yang ia ketahui. Namun di sana teman-temannya malah sedang berusaha untuk menghancurkan mesin. Melihat hal itu, Nine berusaha menjelaskan semua yang ia ketahui sambil mencegah mereka menghancurkan mesin tersebut. Nine berkata jika mereka mau menghentikan mesin itu, mereka harus mendapatkan talisman yang ada di mesin tersebut. Nine lalu dengan berani pergi untuk menghadapi mesin. Awalnya Seven sempat melarangnya melakukan hal nekat itu, tapi Nine yang bersikeras langsung keluar menghadapi mesin itu. They all died because of me. Saat mesin tersebut akan menghisap daya, Nine tuh datang dan mendorong Nine untuk mengorbankan dirinya sendiri. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh Nine untuk mengambil talisman yang ada pada tubuh mesin. Setelah menjalankan urutan yang benar, Nine mengarahkan talisman itu ke arah mesin yang membuat mesin tersebut meledak. Sempat menyangka Nine terkena ledakan, 3, 4, dan 7 dengan sedih mencari Nine. Namun ternyata Nine masih hidup dengan talisman yang ada di tangannya. No. Not yet. Setelah itu mereka pun menyalakan api dan mengatur 5 posisi di sekitarnya untuk 5 teman mereka yang telah tiada. Nine lalu menyalakan talisman itu kembali hingga membuat satu persatu jiwa dari teman-temannya yang terperangkap bebas. Satu persatu mereka memberikan salam perpisahan, termasuk One yang sudah berkorban dan Five yang selama ini dekat dengannya. Setelah itu jiwa mereka pun terangkat ke langit. Melihat semua itu, Seven berkata pada Nine bahwa mereka semua sudah terbebas. Tak lama setelah itu muncullah petir serta hujan yang membawa kehidupan organisme yang baru. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.